Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalul Haq dari kelas Fisio 5A2 dengan NIM 19110301025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum manajemen fisioterapi pada frozen shoulder. Nah, frozen shoulder adalah nyeri dan kaku pada area bahu yang membuat penderitanya itu mengalami kesulitan atau merasakan kesakitan saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, kemudian menyisir rambut, menggunakan baju, mengangkat barang, dan lain-lain. Nah, ini bisa sampai berbulan-bulan, bahkan yang parah itu bisa sampai bertahun-tahun. Kemudian frozen shoulder ini terjadi akibat penebalan jaringan yang menyerupai jaringan parut yang kemudian itu menempel erat di sekitar sendi bahu dan menyebabkan sendi bahu itu terbatas. Untuk anatomi pada bahu itu, untuk sendinya itu ada glenohumeral joint dan acromion clavicular joint. Kemudian untuk tulang-tulang yang berada di sekitar bahu itu ada tulang humerus, kemudian scapula, dan clavikular. Kemudian untuk otot-ototnya ini ada pectoralis major, pectoralis minor, kemudian deltoid, latissimus dorsi, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Nah, untuk video asesmen dan prakteknya sebagai berikut ini. Baik, untuk pemeriksaan spesifiknya ya seperti berikut ini. Kalau boleh tahu namanya siapa, Pak? Triyatno. Umurnya berapa, Pak? 51 tahun. 51. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa ya, Pak? Pekerjaan penjual galon mineral. Berarti sering ngangkat galon ya, Pak? Betul. Alamatnya Bapak di mana? Sedayu Bandul. Nah, kemudian keluhan yang dirasakan itu gimana, Pak? Keluhan yang dirasakan pada lengan kiri itu nyeri. Pada bagian mana, Pak? Bagian lengan ini. Oh, pada bahu sini ya, Pak ya? Iya. Oh. Nyerinya kalau gimana, Pak, itu, Pak? Nyerinya kalau untuk ngangkat ke Kalau atas. diangkat ke atas, iya, sakit. Oh iya. Sekali. Sudah berapa lama, Pak, ini, Pak, nyerinya? 2 bulanan. Oh, 2 bulan. Iya. Kemudian punya Bapak punya riwayat penyakit seperti hipertensi atau diabetes gitu? Tidak ada. Tidak ada. Riwayat keluarga? Tidak ada kalau tidak ada. Nah, jadi untuk hasil pemeriksaannya itu yang didapat yaitu tekanan darahnya itu menunjukkan 130/80 mmHg, kemudian denyut nadinya itu 72 kali per menit, kemudian respirasi pernafasannya itu 24 kali per menit, kemudian suhu tubuhnya itu 36,5 derajat. Nah, kemudian untuk infeksi itu tidak ada odem, kemudian tidak mampu menggerakkan lengan ke atas, kemudian saat lengan diangkat ke atas itu mukanya itu terlihat menahan rasa sakit, seperti menahan rasa sakit. Nah, kemudian untuk palpasinya itu suhu hangat pada bahu kirinya itu tadi, kemudian terdapat nyeri tekan pada otot supraspinatus dan terdapat spasme. Baik, untuk yang pertama yaitu oksilasi. Nah, oksilasi itu caranya pasien dalam posisi berbaring atau tengkurap, kemudian tangannya ini kita taruh seperti ini. Nah, kemudian di bagian skapula ini kita oksilasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada mobilisasi. Nah, caranya sama, tangannya pada posisi seperti ini. Nah, kemudian kita mobilisasi pada bagian skapulanya. Seperti ini caranya. Kita bikin seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu tadi kan pada bahu bagian kiri. Nah kemudian kita tes terjadi tendinitis atau tidak. Kita instruksikan pasien untuk mengangkat bahunya sebisanya, apa? Bisanya. Terus bisa nggak Pak? Terus udah sakit, stop. Kemudian tangannya seperti ini, Pak. Nyeri nggak Pak? Enggak? Nyeri. Stop. Nah kemudian dorong tangan saya keluar ya Pak. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nyeri nggak Pak? Enggak. Nah kemudian, berarti di sini terjadi spasme otot pada bagian bahunya ini. Nah untuk mengurangi spasmenya ini kita bisa menggunakan massage. Nah kemudian di tendonnya ini terjadi tendinitis ini, kita bisa menggunakan ultrasound pada bagian yang sakit tadi. Nah untuk yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan strengthening pada bahu yang terkena frozen shoulder. Nah yang pertama kita bisa menggunakan terapen, posisinya seperti ini. Terapennya seperti ini, kemudian diinjak dengan kaki dan satunya dipegang menggunakan tangan. Nah, kemudian kita instruksikan pasien untuk melakukan gerakan fleksi semampunya melawan terapennya tadi. Semampunya Pak. 1, balik, lagi, 2, relax, 3, relax, 4, relax, 5, relax, 6, 7, sekali lagi 8. Cukup. Nah kemudian yang selanjutnya kita instruksikan pasien untuk mengangkat terapinya seperti ini ke arah rotasi. Nah kita instruksikan ke arah atas, relax, kemudian lagi 2, relax, lagi Pak, 3, relax, 4, relax, 5, relax, 6, relax, 7, relax, jadi 8. Cukup. Nah kemudian yang terakhir ke arah belakang ekstensi, sama seperti tadi Pak. Kita mulai belakang. 1, semampunya, cukup, relax. 2, relax. 3, relax. 4, relax. 5, relax. 6, relax. 7, relax. 8. Nah, cukup Pak. Nah kurang lebih seperti itu. Nah kemudian untuk yang terakhir itu ada edukasi. Nah pasien itu diminta untuk mengayunkan tangannya ketika berjalan. Jangan melakukan aktivitas yang berat terlebih dahulu. Kemudian pasien juga dianjurkan untuk mengkompres dengan menggunakan air hangat. Nah kemudian pasien juga dapat melakukan latihan sesuai dengan yang sudah diajarkan tadi oleh fisioterapi, termasuk strengtheningnya tadi. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya dalam membuat praktikum ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.